Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, dosen mata kuliah ilmu perencanaan program studi administrasi publik FISIP Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Pada pertemuan yang ketiga kali ini saya akan membicarakan 3 hal. Pertama, mengenai kepemimpinan, komunikasi, dan persuasi dalam ilmu perencanaan. Kepemimpinan dalam ilmu perencanaan. Perencanaan merupakan hasil pemikiran bersama, sehingga perlu dilahirkan secara bersama pula. Karena perencanaan merupakan hasil pemikiran bersama, maka penyusunannya harus dikoordinasikan dan dirangkum dalam hasil pemikiran secara bersama. Yang kedua, koordinasi adalah usaha menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan orang-orang yang turut serta andil dalam membuat perencanaan tersebut dalam pekerjaan-pekerjaan atau satu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu agar berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kekacauan pelaksanaan dan perselisihan dalam petugasnya. Jadi koordinasi itu sifatnya menyatukan, mensinergikan. Ciri-ciri dalam koordinasi, maka harus ada seorang leader, ada seorang pemimpin dalam unit pelaksananya. Ciri-cirinya apa? Pertama, dalam kepemimpinan diperlukan ada beberapa hal. Pertama, berhasilnya suatu rencana sangat ditentukan oleh sang pemimpin tersebut. Maka keputusan pemimpin, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pemikiran pemimpin itu menjadi substansi dalam ilmu perencanaan. Pemimpin yang baik yang mampu bisa mengkoordinasikan dan menggerakkan sehingga satu perencanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, sikap, tindak tanduk, tingkah laku seorang pemimpin harus dapat dicontoh oleh pengikutnya. Sehingga suri teladan dari seorang pemimpin, perkataan dan perbuatan itu harus bisa dipegang oleh bawahannya. Sehingga ketika dia mengucapkan, ketika dia menyuruh, ketika dia menginstruksikan, maka proses perencanaan itu dapat berjalan dengan baik dari level pengambil keputusan sampai dari pelaksana pengambil keputusan sampai dari pelaksana perencanaan tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab di kelompoknya. Kepercayaan dan tanggung jawab ini sangat penting oleh seorang pemimpin sehingga anggota kelompok bisa mengikuti sang pemimpin. Selanjutnya, pemimpin harus mampu memperbaiki struktur organisasi karena struktur organisasi dapat menentukan berhasil tidaknya dalam penyusunan perencanaan. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu melihat ke depan, memiliki visioner. Seorang pemimpin harus progresif. Seorang pemimpin harus menyampaikan visinya kepada anak buahnya, kepada unit teknis pelaksananya. Dan selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki wibawa karismatik sehingga dia memiliki jati diri. Jati diri itulah, karismatik itulah yang akan dicontoh oleh bawahannya. Seorang pemimpin harus bisa mengatur, menentukan, memilih waktu yang tepat. Karena masalah waktu dapat menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan perencanaan. Seorang pemimpin harus mampu mengadakan komunikasi, menyusun perencanaan dengan baik, serta diperlukan data-data baik itu dari top down atau dari bottom up ke atas, sehingga perencanaan itu merupakan kombinasi dari unit masukan pelaksana dari bawah dan sifatnya memberikan masukan kepada atasannya. Selanjutnya kedua, ada yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada beberapa gaya. Pertama ada gaya otokrasi. Apa itu gaya otokrasi? Atau yang disebut dengan gaya diktator. Seorang pemimpin menganggap dirinya sebagai seorang yang paling berkuasa, sehingga dia memerintahkan seenaknya secara diktatur. Yang kedua, gaya liberal. Gaya liberal atau yang disebut dengan gaya laissez-faire. Seorang pemimpin bersifat pasif. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil sikap, untuk menentukan keputusan sendiri apabila menghadapi satu masalah atau persoalan. Dan pemimpin tidak mengambil inisiatif apapun dalam kepemimpinan gaya liberal. Selanjutnya, meskipun pemimpin berada di tengah-tengah pada anggota, ia tidak mengadakan interaksi dengan anggotanya. Itulah yang disebut dengan gaya pemimpin liberal. Gaya pemimpin demokratis. Gaya ini jauh berbeda dengan otokratis maupun gaya liberal. Gaya demokratis, seorang pemimpin memberikan kebebasan pada bawahannya untuk memberikan saran-saran,
Pemimpin mengajak anggota kelompok atau untuk menentukan bersama untuk kebersamaan tujuan kelompok tersebut. Sehingga pemimpin terlibat secara langsung dan interaksi secara langsung, segala sesuatu diputuskan secara musyawarah. Gaya demokratis sering dibedakan dengan gaya kepemimpinan terbuka atau open leadership atau open management. Perbedaannya hanya terletak pada pengambilan keputusannya. Dan gaya demokratis keputusan berdasarkan hasil musyawarah, sedangkan gaya open leadership atau open management dia membuka segala apa yang menjadi variabel keputusan tersebut. Dalam gaya kepemimpinan terbuka, pemimpin tetap memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan saran-saran, tetapi keputusan tetap berada di seorang pemimpin atau leadership. Komunikasi dalam komunikasi dalam perencanaan. Pengertian komunikasi itu adalah satu proses penyampaian berita yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dengan mempergunakan sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Saling pengertian ini merupakan dasar untuk mencapai tujuan tertentu. Disinilah yang disebut dengan perencanaan. Tertentunya itulah yang menjadi sebuah dasar perencanaan. Dalam hubungannya dengan perencanaan, pengertian komunikasi dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu penyusunan dan pelaksanaan pencapaian. Pengertian komunikasi dari segi penyusunan perencanaan. Dari segi penyusunan perencanaan, yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses saling menyampaikan data satu dengan yang lainnya, berupa informasi, keterangan, ide-ide hasil pemikiran yang logis, dalam lembaga, organisasi, atau usaha dalam rangka menyusun perencanaan secara rasional yang dilakukan secara bersama. Dalam hal ini tujuan komunikasi lebih dititikberatkan mendapatkan koordinasi dari berbagai pemikiran para anggota secara bersama, sehingga kesimpang siuran adanya salah pengertian itu dapat diantisipasi secara bersama. Kedua, pengertian komunikasi dari pelaksana perencanaan. Dari segi pelaksanaan, komunikasi dalam perencanaan merupakan proses penyampaian informasi secara timbal balik atau yang disebut dengan take and give, baik dari pihak lembaga perencanaan dengan pihak pelaksana untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut dapat dilaksanakan. Jadi ada pihak perencana sebagai badan dan ada pihak pelaksana dalam perencanaan. Kedua, rintangan dalam komunikasi. Rintangan bisa berupa bahasa. Maka perencanaan yang baik jika tidak menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, maka pesan itu tidak bisa tersampaikan. Maka koordinasi itu akan terhambat, maka pelaksanaan perencanaan bisa terhambat. Komunikasi atau bahasa itu bisa menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti oleh siapapun. Kedua, mempergunakan tata bahasa yang benar berdasarkan tata bahasa yang berlaku dari satu negara tersebut. Ketiga, mempergunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, tapi jelas bisa dibaca oleh orang lain. Keempat, mengingat dengan siapa mengadakan pembicara. Termasuk tadi 6 pertanyaan, yang satunya adalah how. Mempergunakan kode-kode, lambang-lambang di mana perlu. Yang kedua, rintangan dari jarak. Rintangan jarak atau yang disebut dengan rintangan geografis, semakin dekat jarak antara kedua belah pihak yang berkomunikasi, semakin mudah pelaksanaannya. Sebaliknya, semakin jauh, maka dia semakin sulit berkomunikasi. Walaupun hari ini kita bisa menggunakan media digital atau media online, tetapi jaringan internet dan kapasitas internet itu harus berlangsung dengan baik, termasuk sarana dan prasarana IT-nya harus mendukung untuk mengarah ke sana. Rintangan status. Di dalam organisasi, status orang itu berbeda-beda. Perbedaan antara orang yang satu mengadakan komunikasi akan menentukan gaya dan isi komunikasinya. Kepada seorang pimpinan atau atasan, orang-orang akan cenderung memberikan informasi hal-hal yang sifatnya menyenangkan atau ABS, asal Bapak senang. Ini yang sangat bahaya dalam membuat sebuah perencanaan yang baik. Atau hal-hal yang menguntungkan bagi mereka kini di kemudian hari. Nah, hal ini yang harus dicegah dalam proses penyampaian informasi kepada atasan yang sifatnya asal Bapak senang. Kita harus melakukan proses substansi dalam penyampaian perencanaan secara baik dan benar, sehingga perencanaan itu bisa dilaksanakan oleh seorang pimpinan.
Rintangan struktur. Rintangan struktur terjadi karena adanya perbedaan tingkat kedudukan atau jabatan dalam organisasi. Rintangan itu hampir sama dengan rintangan status, hanya sifatnya bersifat struktur, sedangkan status itu sifatnya informal saja. Maka dalam struktur organisasi, rintangan status dan struktur dapat diatasi antara lain. Cara mengatasinya, pertama, pimpinan lebih bersifat terbuka. Jadi ketika ada rintangan status dan rintangan struktur, maka seorang leader harus lebih opensif kepada bawahannya, sehingga perencanaan bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, dari pihak bawahan sendiri harus ada keberanian untuk mengatasi rasa malu, sungkan, takut, rasa was-was terhadap pimpinan. Karena sesungguhnya masukan untuk sebuah perencanaan yang baik bagi pimpinan itu akan membuat success story tersendiri bagi pimpinan dan bagi seluruh yang terlibat dalam perencanaan. Ketiga, hubungan dibuat tidak terlalu formal agar hubungan tidak menjadi kaku, sehingga hubungan tidak mengalami hambatan struktur, sehingga hubungan tidak mengalami hambatan status. Rintangan saluran. Dalam organisasi, saluran komunikasi terdapat antara manajemen dan orang-orang bawahan yang memainkan peranan penting. Rintangan komunikasi terjadi apabila ada orang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, menutup saluran komunikasi ke atas atau ke bawah. Rintangan komunikasi terjadi juga apabila saluran yang dilalui itu cukup panjang sehingga informasi yang disampaikan sangat lambat jalannya, sehingga terhambatlah kalau saluran rintangan komunikasi ini terlalu panjang. Ketiga adalah, yang lainnya adalah rintangan latar belakang. Rintangan latar belakang terjadi karena perbedaan latar belakang. Kedua belah pihak mengadakan komunikasi, perbedaan latar belakang bermacam-macam. Misalnya perbedaan tingkat pendidikan, status kehidupan masyarakat. Rintangan latar belakang itu amat dekat dengan rintangan status dan struktur. Maka cara mengatasi rintangan status dan struktur di atas dapat dipergunakan mengatasi rintangan latar belakang itu dengan cara keterbukaan menyampaikan informasi dan memperpendek serta memperjelas daripada saluran komunikasi. Rintangan semantik. Rintangan ini akan selalu ada mengingat kondisi dan situasi berbeda di sekitar orang yang menyampaikan dan ada orang yang menerima berita dan menyampaikan berita. Rintangan media. Apa yang dimaksud dengan rintangan media? Rintangan yang disebabkan adalah media, alat-alat yang digunakan sebagai sarana dan prasarana dari komunikasi. Baik itu alat-alat yang dipakai, tanda-tanda komunikasi yang tidak mencukupi, alat komunikasi yang tidak tersedia, kurang lengkap atau sempurnanya tanda-tanda komunikasi tersebut. Rintangan aksi. Apa itu rintangan aksi? Rintangan aksi terjadi karena komunikasi tidak dilengkapi dengan satu tindakan yang memperjelas dari isi komunikasi. Kata-kata yang diucapkan atau yang tertulis akan kehilangan artinya apabila ada kegiatan-kegiatan yang mengingkari artinya. Rintangan ini akan timbul apabila orang yang mau berbicara saja tanpa memberikan contoh. Jadi contoh konkret dalam perencanaan itu sangat penting sehingga tidak menimbulkan rintangan aplikasi, implementasi atau aksi di lapangan. Yang terakhir adalah rintangan terlalu banyak komunikasi. Komunikasi terlalu sering terjadi karena komunikasi dilakukan mempergunakan surat menyurat atau dengan mempergunakan telepon. Informasi yang disampaikan melalui surat menyurat kurang lengkap dan kurang jelas karena pihak yang menerima berita tidak dapat secara langsung melalui penjelasan. Apabila ditemui secara langsung, maka hal yang tersirat itu akan lebih diperjelas. Terakhir itu mengenai persuasi dalam perencanaan. Apa itu yang disebut dengan persuasi? Dalam usaha memperoleh kerjasama dan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain, seorang perencana dapat melalui dua cara, yaitu dengan mempergunakan wewenang dan yang ada padanya. Yang kedua adalah mengadakan persuasi atau mengajak, meyakinkan pihak lain. That is mean persuasi, you must be certainly. Kamu harus meyakinkan orang lain bahwa perencanaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, dengan mempergunakan kewenangan, maka kewenangan itu, authority, itu harus lebih diberikan kepada orang-orang yang diberi delegasi untuk menjalankan kewenangan. Sehingga kewenangan persuasi itu dapat meyakinkan rintangan-rintangan yang ada dengan delegasi bisa mendapatkan informasi, data yang cukup bagi penerima pesan. Sehingga tidak ada lagi bias informasi. Sehingga
meyakinkan persuasi terhadap rencana itu bisa lebih efektif dan efisien. Kedua, bagaimana fungsi dari seorang pemimpin kita dalam menjaga kewibawaan sehingga kewibawaan itu mampu memberikan stimulan, mampu memberikan kepercayaan kepada seorang penerima atau unit pelaksana dari perencanaan tersebut. Maka kewibawaan untuk perencanaan, yaitu kewenangan membuat menetapkan satu perencanaan, diperlukan dalam hal membuat perencanaan. Sehingga seorang pemimpin dengan memiliki karismatik dan kewibawaan, maka persuasi terhadap perencanaan itu dapat segera bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, kewibawaan untuk mengorganisasi. Kewibawaan organisasi seorang pemimpin, maka dia bisa mengatur secara pengaruhnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kewibawaan untuk memotivasi, bagaimana seorang pemimpin leader itu memberikan motivasi kepada unit pelaksana yang ada di bawah dalam perencanaan tersebut. Selanjutnya, selain dia memotivasi, dia pun harus memiliki kewibawaan mengawasi, sehingga perencanaan itu dapat terawasi dari mulai pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, sehingga evaluasi itu berjalan untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah bagaimana kewibawaan untuk membuat keputusan, yaitu wewenang untuk mengambil keputusan yang bisa lebih segera dan cepat dilaksanakan. Demikian tentang persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman.